Perkenalkan kami dari kelompok 1, kami akan mencoba menjelaskan dan memvisualisasi data dari data jumlah curah hujan maksimum per bulan berdasarkan pos pengamatan pos hujan Citarum. Untuk anggota kami dari kelompok 1 beranggotakan oleh saya sendiri, Christopher Aditya Melandri, 163 21285, dan teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Nizar Bazar Hidayat dengan NIM 163211271. Dan nama saya Muhammad Janur Diansa dengan NIM 163212998. Nama saya Meisya Nurmadila dengan NIM 163211273. Perkenalkan, nama saya Feti Fitriani 163211297. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan ketujuan. Tujuan yang pertama, mahasiswa mampu membaca data kebumian dari suatu tipe file. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenali persoalan komputasi dalam persoalan yang diberikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu berkolaborasi dalam kelompok pemecahan persoalan komputasi. Yang keempat, mahasiswa mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengekspresikan dan bertukar ide. Deskripsi data. Dataset ini berisi data jumlah curah hujan maksimum per bulan berdasarkan stasiun pos hujan Citarum di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015 sampai dengan 2016. Dataset terkait topik lingkungan hidup ini dihasilkan oleh Dinas Sumber Daya Air yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Data diperoleh dari Open Data Jabar Prof. dengan nama file tersebut. Data akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Meisya. Ya, yang karakteristik data di sini ada yang pertama kode provinsi, yaitu dia menyatukan kode provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan peraturan Badan Pusat Statistik nomor 3 tahun 2019 dengan tipe data numerik. Lalu selanjutnya ada nama underscore provinsi. Dia menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan peraturan Badan Pusat Statistik nomor 3 tahun 2019 dengan tipe data teks. Lalu yang ketiga ada nama underscore pos underscore hujan. Dia menyatakan nama pos hujan Citarum dengan tipe data teks. Lalu yang keempat ada nama underscore stasiun underscore hujan. Dia menyatakan nama setiap stasiun hujan dengan tipe data teks. Lalu yang kelima ada Kayu Ambon. Dia menyatakan stasiun hujan Kayu Ambon. Lalu ada Ciherang yang menyatakan stasiun hujan Ciherang. Lalu ada bulan menyatakan nama setiap bulan dalam setahun dengan tipe data teks. Lalu yang terakhir ada jumlah underscore curah underscore hujan menyatakan jumlah curah hujan maksimum per bulan dengan tipe data numerik. Dan satuan menyatakan satuan dari pengukuran jumlah curah hujan maksimum per bulan dalam milimeter dengan tipe data teks. Selanjutnya untuk pemaparan datanya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan mengenai source code. Selanjutnya, kami akan mencoba memaparkan source code yang telah kami kerjakan. Untuk bagian pemaparan ini akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Nizar. Silakan, Saudara Nizar. Baik, akan saya lanjutkan. Berikut merupakan tampilan data curah hujan pos pemantauan Citarum. Oke, lanjut ke data pengamatan curah hujan stasiun hujan Ciherang tahun 2015. Menurut data yang diperoleh dari pos hujan Ciherang, tercatat bahwa curah hujan tertinggi sebesar 47 mm. Menurut data yang diperoleh dari pos hujan Ciherang, tercatat bahwa curah hujan terendah sebesar 3 mm. Sementara menurut data yang diperoleh dari pos hujan Ciherang, tercatat rata-rata curah hujan selama setahun adalah 29,75 mm. Dari data pengamatan curah hujan yang diperoleh dari stasiun hujan Ciherang, diperoleh standar deviasi sebesar
12,99038. Oke, lanjut ke data pengamatan curah hujan stasiun hujan Kayu Ambon tahun 2015. Menurut data yang diperoleh dari pos hujan Kayu Ambon, bahwa curah hujan tertinggi sebesar 98 mm. Menurut data yang diperoleh dari pos hujan Kayu Ambon, tercatat bahwa curah hujan terendah sebesar 0 mm. Sementara menurut data yang diperoleh dari pos hujan Kayu Ambon, tercatat rata-rata curah hujan selama setahun adalah 32,9583 mm. Dari data pengamatan curah hujan yang diperoleh dari stasiun hujan Kayu Ambon diperoleh standar deviasi sebesar 29,941. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Zain. Dipersilahkan. Kemudian di sini ditampilkan data pengamatan curah hujan stasiun hujan Ciherang tahun 2016. Menurut data yang diperoleh dari pos hujan Ciherang, tercatat bahwa curah hujan tertinggi sebesar 80 mm. Kemudian, menurut data yang diperoleh dari pos hujan Ciherang, tercatat bahwa curah hujan terendah sebesar 26 mm. Sementara itu, menurut data yang diperoleh dari pos hujan Ciherang, tercatat rata-rata curah hujan selama setahun adalah 54,416 mm. Dan dari data pengamatan curah hujan yang diperoleh dari stasiun hujan Ciherang, diperoleh standar deviasi sebesar 15,30572. Kemudian ditampilkan data pengamatan curah hujan stasiun hujan Kayu Ambon tahun 2016. Di sini menurut data yang diperoleh dari pos hujan Kayu Ambon, tercatat bahwa curah hujan tertinggi sebesar 53 mm. Menurut data yang diperoleh dari pos hujan Kayu Ambon, tercatat bahwa curah hujan terendah sebesar 15 mm. Dan menurut data yang diperoleh dari pos hujan Kayu Ambon, tercatat rata-rata curah hujan selama setahun adalah 31,8 mm. Kemudian dari data pengamatan curah hujan yang diperoleh dari stasiun hujan Kayu Ambon, diperoleh standar deviasi sebesar 12,32838. Di sini ditampilkan data urutan jumlah curah hujan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian dilanjutkan urutan data curah hujan dari yang terkecil ke yang terbesar. Itu kesimpulan, jadi curah hujan yaitu jumlah air hujan yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Alat untuk mengukur banyaknya curah hujan disebut rain gauge. Lalu curah hujan ini diukur dalam harian, bulanan, dan tahunan. Dan dalam menganalisis data meteorologi tersebut diperlukan data yang sangat banyak dari setidaknya memiliki data pengamatan minimal 5 tahun sebelumnya. Data tersebut dapat didapatkan dari Badan Meteorologi, Komunikasi, dan Geofisika atau stasiun pengamatan lainnya. Sehingga ketika melakukan pengamatan dalam waktu singkat, bisa mendapatkan hasil yang cukup akurat atau pembanding untuk menarik kesimpulan. Dan dari data yang banyak tersebut, diperlukan juga visualisasi data yang sebanyak itu. Peran visualisasi data sangat diperlukan. Dengan menggunakan elemen visualisasi data seperti bagan, grafik, dan peta, alat visualisasi data menyediakan cara yang mudah diakses untuk melihat dan memahami tren, outlier, dan pola dalam data. Sehingga nantinya informasi tersebut dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh pengguna. Oke. Sekian pemaparan dari hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih.